Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Matematika kelas 5 SD bersama Ustazah Puri. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan desimal. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan persen. Yang ketiga, kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan desimal dan persen. Setelah itu, kita akan mengetahui bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Caranya dengan mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Sebelum membahas penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, teman-teman harus tahu dulu apa itu persen. Lambang dari persen adalah 0 garis miring 0, di mana persen artinya per 100. Misal, 25% sama dengan 25 per 100, 14% sama dengan 14 per 100, 0,35% sama dengan 35 per 100. Dan teman-teman harus ingat, jika menemukan bentuk desimal atau pecahan seperti ini, 0,5, 0,25, 0,235, maka bentuk pecahannya adalah 0,5 sama dengan 5 per 10, 0,25 sama dengan 25 per 100, dan yang terakhir 0,235 sama dengan 235 per 1000. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Cara yang ke-1, ubah menjadi pecahan biasa semua. 2 per 5 ditambah 0,5 sama dengan berapa? Nah, yang sudah berbentuk pecahan adalah 2 per 5, sedangkan 0,5 belum. 0,5-nya kita ubah menjadi pecahan, jadinya 5 per 10. Kita samakan KPK-nya, kita jumlahkan, dapatnya 9 per 10. Cara yang kedua, 2 per 5 ditambah 0,5 sama dengan 2 per 5 ditambah 5 per 10. Sama-sama kita jadikan desimal, 0,4 ditambah 0,5 sama dengan 0,9. Kita lanjut dengan model soal pengurangan. 4 per 5 dikurang 0,5 sama dengan 4 per 5 dikurang 5 per 10. Dapatnya dari mana? Bentuk pecahan dari 0,5. Hasilnya 3 per 10. Cara yang kedua, 4 per 5 dikurangi 0,5. Kita ubah menjadi desimal. 4 per 5 sama dengan 0,8 dikurang 0,5 sama dengan 0,3. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan persen. Cara ke-1, ubah menjadi pecahan biasa semua dulu. Kemudian, dari soal 1 per 2 ditambah 25% sama dengan 1 per 2 ditambah 25 per 100. Kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 100. Didapat 75 per 100. Kita lanjut dengan cara yang kedua, ubah menjadi persen semua. 1 per 2 atau setengah ditambah 25%. Setengah dari 100% adalah 50%. Jadi 50% ditambah 25% sama dengan 75%. Nah, itu tadi penjumlahan pecahan biasa dan persen. Sekarang kita yang akan bahas adalah bentuk soal pengurangan pecahan biasa dan persen. Cara yang ke-1, ubah menjadi pecahan biasa semua. 1 per 2 dikurang 25% sama dengan berapa? 1 per 2 dikurang 25%. 50 per 100 dikurang 25 per 100. 100-nya dari KPK 2 dan 100. 50 dikurang 25 adalah 25. Jadi dapatnya adalah 25 per 100. Cara yang kedua, ubah menjadi persen semua. 1 per 2 dikurang 25% dengan mencari setengah dari 100%. Berapa setengahnya? Setengahnya adalah 50%. Kita operasikan 50% dikurang 25% sama dengan 25%. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan desimal dan persen. Cara yang ke-1, ubah menjadi desimal semua. 0,3 ditambah 28% sama dengan berapa? Sama dengan 0,3 ditambah 28 per 100. Diingat, 28% adalah 28 per 100 ya teman-teman ya. Kita operasikan
dengan cara membuatnya menjadi desimal. 0,3 ditambah 0,28 sama dengan 0,58. Kita pakai cara yang kedua. Ubah menjadi persen semua. 0,3 ditambah 28% sama dengan 0,3-nya kita ubah menjadi bentuk persen, menjadi 30/100. Kita jumlahkan dengan 28/100, dapatnya 58/100. Nah, itu tadi penjumlahan. Sekarang kita beralih ke soal pengurangan. Cara yang ke-1, ubah menjadi desimal semua. Jika ada soal 0,3 dikurang 18% sama dengan berapa? 0,3 dikurang 18/100. Bentuk persennya ya. Kita ubah menjadi desimal. 0,3 dikurangi 0,18 sama dengan 0,12. Kita ke cara kedua. Ubah menjadi persen semua. 0,3 dikurang 18% sama dengan berapa? 0,3 bentuk persennya adalah 30/100 dikurang 18/100 sama dengan 12/100. 12/100 sama dengan 12%. Itu tadi teman-teman, penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kali ini, sampai di sini materi kita. Kita akan latihan lagi soal-soal di buku SPS-nya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Supaya teman-teman gak ketinggalan informasi dari Ustazah Puri dan teman-teman langsung bisa belajar sendiri.